Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, teman-teman sekalian, eh, dan Bapak Herjuna selaku pengampu mata kuliah IoT. Sini sebelumnya kami akan memperkenalkan proyek kami yang berjudul Straw Farm, yaitu Smart Farming kebun buah stroberi di lahan kecil Desa Hargobinon. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Sadi dengan NIM akhir 14. Saya Gregoria Gendis Pertiwi dengan NIM akhir 11. Saya Muhammad Ahdan Nafi dengan NIM belakang 18. Saya Kadaya Putri Kriswana Maharani dengan NIM akhir 24. Baik, terbelakang potensi daerah. Desa Argobino sendiri merupakan desa yang terletak di sebuah kabupaten Sleman yang memiliki iklim sejuk, tanah yang subur cocok untuk budidaya stroberi. Agar kondisi lingkungan sesuai dengan kebutuhan tanaman stroberi yang ideal, yaitu pada suhu 17 sampai dengan 28 Celcius dan kelembaban mencapai kurang lebih dari 70 sampai 90%. Untuk problem, yaitu petani masih menggunakan metode tradisional tanpa pemantauan suhu, kelembaban, cahaya. Kemudian hasil panennya tidak stabil dan penggunaan airnya tidak efisien. Solusi yang diberikan dengan adanya teknologi yaitu konsep smart farming berbasis IT dapat memantau dan mengendalikan kondisi kebun secara otomatis. Menurut Halawa pada 2024. Kemudian Sari pada Nurmala dan Sari pada 2025. Kemudian ada rancangan sistem. Nah, di sini diberikan adanya beberapa rancangan sistem. Yang pertama itu adanya sensor suhu untuk mendeteksi kelembapan tanah, kemudian cahaya terhubung di mikrokontroler LSP8266. Kemudian sistem selanjutnya dikirim kepada yang berbentuk data dikirim ke aplikasi web atau mobile untuk pemantauan real time. Kemudian outputnya penyiraman otomatis aktif saat tanah kering. Manfaatnya yaitu efisiensi air meningkat, hasil panen lebih stabil, dan petani kecil mulai mengenal pertanian digital berkelanjutan. Nah, sebenarnya ini mungkin di area DIY mungkin kalau untuk eh, apa namanya penanaman stroberi mungkin belum ada. Sebenarnya ini mungkin di area Wonosobo, maka maka dari itu kita mengambil potensi daerah di mana eh, yang memungkinkan untuk lebih stabil bila mana akan dijadikan sebuah perkebunan stroberi yang mana sistem iklimnya atau suhunya itu hampir-hampir mirip dengan di area Wonosobo yang apa namanya tingkat kelembaban tanahnya maupun suhunya itu cocok untuk eh, adaptasi tanaman stroberi. Lanjut berikutnya. Selanjutnya untuk rumusan masalah,
Yang pertama itu ada bagaimana mengembangkan perkebunan stroberi berbasis IoT dengan lahan terbatas untuk membantu petani di Hargo Binangun untuk membangun pariwisata yang lebih modern dan mandiri di Indonesia. Lalu nomor dua, bagaimana rencana smart farming kebun buah stroberi di lahan kecil Desa Hargo Binangun dalam menyediakan informasi monitoring jarak jauh secara akurat dan cepat. Lalu nomor tiga, bagaimana implementasi IoT smart farming dalam menyediakan rancangan di lahan terbatas dan informasi monitoring tanaman dalam keadaan real time saat petani tidak berada di kebun. Lalu untuk manfaatnya bagi mahasiswa itu dapat mendorong mahasiswa menjadi inovatif dan visioner dalam pengembangan teknologi berbasis IoT, lalu untuk mengasah kemampuan riset, kreativitas, dan penerapan ilmu sesuai Tridharma perguruan tinggi. Lalu bagi petani buah, membantu petani meningkatkan efisiensi dan produktivitas kebun stroberi melalui sistem berbasis ESP 8266, lalu untuk pemantauan kebun real time dari rumah atau jarak jauh, dan juga menghemat waktu dan tenaga untuk mendorong inovasi pertanian modern serta membuka peluang agrowisata dan edukasi pertanian digital di desa. Selanjutnya, komponen yang digunakan yang pertama ada sensor, yaitu menggunakan sensor DHT22 dan cell moisture. Lalu kontrolernya menggunakan ESP8266, aktuator menggunakan pompa, dan tampilannya menggunakan layar LCD dan dashboard web. Selanjutnya ada desain prototype. Yang pertama ada sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Lalu yang kedua ada sensor kelembapan tanah yang digunakan untuk mengukur kadar air dalam tanah. Lalu kedua sensor ini nanti mengirimkan data ke ESP22, lalu ESP8266 memproses data tersebut dan menampilkan hasilnya ke dashboard web untuk pemantauan real time. Lalu jika kelembapan tanah di bawah batas tertentu, maka ESP8266 mengirimkan sinyal ke relay. Lalu relay akan mengaktifkan pompa air untuk menyiram tanaman stroberi. Setelah tanah kembali lembab, maka sensor akan membaca perubahan tersebut dan ESP8266 akan mematikan pompa secara otomatis. Implementasi dan hasil yang diharapkan. Pembuatan perakitan hardware dan sistem irigasi otomatis, pemrograman kontrol dan web monitoring, pengujian komponen dan integrasi sistem, instalasi di greenhouse. Pengujian keandalan yaitu uji fungsi, akurasi sensor, serta respon otomatis. Target akhir, sistem otomatis stabil dan efisien, hemat tenaga dan waktu, hasil panen meningkat, dukungan terhadap pertanian ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Baik, kesimpulannya kurang lebih smart farming yang akan apa namanya yang kita targetkan di Desa Hargo Binangun ini itu yang utama adalah bagaimana kita bisa membantu eh, para calon petani stroberi yang mana eh, petani itu mengalami kendala yang telah saya sebutkan di awal tadi mengenai kelembapan tanah, yang mana nantinya eh, eh, bila mana kita ibaratnya sudah menjalin sebuah kerjasama yang diharapkan dari kelompok kita dan petani yaitu eh, hasil panen maupun apa namanya biaya panennya itu tidak terlalu terbuang banyak. Bahasa mudahnya adalah efisiensi anggaran. Seperti itu. Dan terlebih hasil panennya ini sangat memuaskan, memenuhi grade atau standar pasar yang mencukupi. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami dan terima kasih.